Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Seperti biasa saya baru pulang kerja. Kebetulan hari ini saya kerjanya ngecor ya. Sakit banget tangannya nih. Musim dingin kerjanya ngecor. Mantep. Tangan kayak kepotong-potong rasanya. Oke, seperti biasa, sebelum kita ke pembicaraannya ya, topik pembicaraannya, kita rokokan dulu supaya kita kelihatan deket, supaya kita tenang, santai, menikmati. Sorry banget backgroundnya di belakang berantakan ya. Jadi sebenarnya di belakang ini kenapa bisa berantakan? Karena emang sempit. Ini kos-kosan kita itu sempit banget. Bayarnya mahal tapi sempit. Maklum lah di Osaka ya. Kalau cari yang murah ya kayak gini lah tempatnya. Mirip-mirip juga kayak di kota-kota besar di Indonesia kan. Kalau yang murah ya pasti ya kayak kandang. Ya konten surat sekarang saya pengen membahas ya, membahas soal pekerjaan. Mungkin ini nggak terlalu penting ya info dari saya yang sekarang. Cuman mungkin bisa jadi bermanfaat juga buat kalian yang pengen masuk di Jepang ya, pengen kerja ke sini ke Jepang. Nah, kebanyakan dari kita ya, dari pemagang, entah dari Toku Tegino yang baru baru banget bekerja ke sini ke Jepang, rata-rata mereka itu pengen menunjukkan. Maksudnya apa Mas Bob menunjukkan ini? Menunjukkan bagaimana kalian bekerja. Semisal gini, kita kasih contoh aja di proyek ya. Kalian kuat ngangkat 200 misalkan. 200 kilo. Terus kalian praktekan ngangkat 200 kilo. Ya mungkin niat kalian untuk bisa mengangkat 200 kilo ini supaya orang Jepang ini kagum. Supaya orang Jepang, ih sugoi ne, omoimono moteru ne, suyoi ne. Supaya bisa dibilang gitu, supaya bisa dibilang, wah kamu hebat ya, kuat ya kamu ya, bisa ngangkat segitu. Tapi kalian nggak mikirin efek sampingnya. Nah mungkin pembahasan saya sekarang, saya pengen ngasih tahu efek sampingnya. Semisal kalian memperlihatkan kemampuan kalian dalam bekerja. Pokoknya kalau yang namanya kerja, kalian udah cukup kerja aja, nggak perlu kalian menunjukkan wah saya tuh kerjanya bagus nih, saya tuh paling bagus nih kerjanya, nggak perlu ditunjukkan. Style biasa aja. Banyak banget yang apa ya, bermunculan gitu ya di sosial media. Tapi saya nggak mau nyebut sosial medianya apa. Cuman saya pernah lihat kayak contoh ngangkat hanci. Kalau kalian yang tahu hanci, hanci itu pijakan buat Asiba. Itu ngangkatnya 7 misalkan. Ngangkatnya 8. Kan itu kan pengen dipuji dari orang lain kan, terutama dari orang Jepang lah. Itu poin pentingnya tuh. Wih, bisa ngangkat 8. Padahal nggak tahu efek sampingnya apa. Efek sampingnya, semisal kalian bisa ngangkat 8, yang lain ngangkatnya 8. Kenapa? Karena orang Jepang itu mikirnya kalau dia bisa, semua orang pasti bisa. Wah, dia bisa ngangkat 8. Berarti gaijing nih. Berarti orang asing rata-rata kuat ngangkat 8. Disuruh ngangkat 8 semua. Kan jatuhnya jadi goblok ya. Digaji segitu. Kalian ngangkat 8 juga nggak naik gajinya, sama aja. Sama aja kayak kalian ngangkat 3, kayak ngangkat 2. Ini bukan mempermasalahkan soal gaji ya. Wah Mas Bob, karena ngangkat 8 gajinya sama nggak mau ngangkat 8. Ngangkatnya 3 atau 4. Bukan ke situnya, tapi kita mikir ke depannya. Kalau kalian maksain, yang ngangkat 8, yang ngangkat 10 kan namanya maksa.
Itu paling cuman 1-2 kali. Nggak mungkin terus-terusan bisa itu. Kalau suatu saat nih ya, kecelakaan kan gak ada di kalender ya. Namanya hari jelek ya kan. Tiba-tiba kalian turun bro, entah pinggangnya kenapa-napa gitu. Kan kedepannya kalian nggak bisa kerja. Apalagi misalkan kalian amit-amitnya kalian cacat gitu ya. Kan malah mempersulit diri ujung-ujungnya. Nah, kadang-kadang yang saya yang saya rasain, yang saya tahu juga ya, banyak dari kita orang asing yang pengen dipuji supaya apa ya namanya ya? Kalau cari muka mungkin bisa jadi cari muka ya supaya, wih hebat kamu ya ini cari muka supaya dipuji gitu. Tapi menurut saya itu ya kalau cuman pujian doang ngapain gitu loh. Kalian bisa naik ketinggian misalkan 100 meter. Padahal kalian takut sebenarnya, tapi kalian paksa. Satu berani loh. Terus orang semua nih kamu berani ya hebat ya kamu bisa naik ketinggian di atas 100 meter. Cuman gitu doang kan buat apa gitu. Maksudnya apa gitu untungnya gitu apa? Nggak ada untungnya. Menurut saya. Jadi kalau saran dari saya buat kalian ya yang pengen kerja ke Jepang, kalian style biasa aja. Maksudnya ya kerja ya udah kerja aja, senormal mungkin aja gitu. Nggak perlu dipaksain. Saya mesti semaksimal mungkin gitu. Kalau itu udah ya memang ya namanya juga pegawai kita harus semaksimal mungkin bekerja ya dengan baik. Cuman ya jangan sampai dipaksa gitu loh. Nah ini juga mungkin bisa jadi kalau di pabrik, mungkin bisa jadi alurnya seperti ini di pabrik. Mungkin kalian yang kerja di pabrik ngerti lah mungkin ya tahu. Cuman saya denger-denger doang karena saya belum pernah masuk di pabrik. Denger-denger dari teman. Cuman mungkin kayaknya siklusnya sama ya. Seperti yang saya ceritain. Kalian bisa target nih 50 misalkan. Tapi kalian bisa ngerjain 70. Otomatis kan dari atasan loh, kok bisa 70? Yang lain juga pasti bisa. Tambahin lagi, tapi gaji tetap sama. Kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut saya kalau kalian mengharapkan dipuji sama orang Jepang, kalian mengharapkan dibilang hebat, yaitu tolol, goblok menurut saya. Mungkin yang kamu harapkan, yang ente-ente semua yang harapkan ya, kedepannya bakalan baik-baik aja, kedepannya bakalan wah ini enak nih pasti nih. Enggak anjing. Kedepannya kalian bakalan dimanfaatin tuh. Apapun yang berat, udah biar dia aja yang ngangkat, soalnya dia kuat. Jadi saran dari saya, style biasa-biasa aja, jangan menunjukkan oh saya tuh kuat 200 kilo saya angkat. Nggak perlu. Biasa aja kayak orang-orang normal aja. Orang normal ngangkatnya berapa? 50 ya udah 50 aja. Supaya nanti kalian kerjanya ya segitu-gitu aja gitu 50 aja gitu. Enak kan? Segitu aja. Kalian digaji juga enak. Jadi kalian nggak merasa tertekan juga. Jadi kalian nggak memboros tenaga juga ya buat kerjaan besok-besoknya lagi. Nggak usah jauh-jauh ngangkat Hanshi deh, itu yang ngangkat Hasiba Waku ya, Waku Hasiba yang ditancepin itu. Ngangkat dua, ditancepin dua kan biar apa gitu. Biar kelihatan hebat kamu tuh kuat, kamu bisa nancepin dua. Semua orang juga bisa, cuman kalau ditunjukin nanti disuruhnya dua terus tuh nancepin nanti. Gaji sama nggak naik, kerja ditambahin ya kan. Jadi ya pikirkan dulu efek sampingnya apa sebelum melakukan seperti itu. Mungkin itu saja deh kayaknya pembahasan saya sekarang. Eh, karena saya juga khawatir dari kalian yang menonton nih, terutama yang selalu setia menonton konten surat ini, jangan sampai ya melakukan hal yang tadi gitu loh. Saya yakin deh yang selalu setia menonton konten surat ini bakalan mengerti apa yang saya bahas. Mungkin itu saja ya kayaknya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja ke saya. Kalau malu di kolom komentar bisa langsung ke sosial media saya. Silahkan di deskripsi udah ada linknya. Mau di TikTok, mau di IG, mau di Facebook. Nah kebetulan tahun ini saya udah buka IG lagi. Saya sempat berhenti main IG setahun. Jadi sekarang saya buka lagi. Jadi silakan kalian pengen tanya-tanya di IG lebih mudah kan nyarinya. Udah ada di deskripsi, tinggal pencet apa yang mau ditanya, apa yang mau dicurhatin. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf.
Kalau ada kata-kata saya yang kasar atau menyakiti kalian ya. Yaudah mungkin itu saja. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.